Shalom, selamat pagi, selamat Natal. Kita kemarin tanggal 4 Desember sudah merayakan Natal, dan besok tanggal 25 kita semua, ya, seluruh umat Kristen di dunia akan merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Saudara, hal yang terpenting di dalam menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus apa? Ada yang ingin membantu saya? Kira-kira apa hal yang penting di dalam perayaan Natal? Halo? Ada? Kira-kira apa yang paling penting di dalam perayaan Natal? Apa kira-kira? Ya? Yang tidak boleh tidak ada kalau perayaan Natal. Ya? Apa kira-kira? Kalau Vio, paling belakang aja. Vio gimana? Kalau perayaan Natal apa yang tidak boleh tidak ada? Pokoknya harus ada kalau Natal. Apa? Itu yang akan menolong kita untuk mencari hal yang terpenting di dalam perayaan Natal. Apa? Pohon Natal, ya. Kalau tidak ada pohon Natal, itu berarti bukan Natal, ya, betul ya. Oke, apalagi kira-kira? Mama Lasma? Hati bergembira. Kalau hati tidak gembira, berarti kita nggak merayakan Natal. Oke, apalagi? Mama Roy, Mama Roy, ya. Oke. Mama Lasma ini, Bu Lasma nanti. Gimana? Gimana? Gimana, Mama Roy? Apa? Ada? Apa? Nggak dengar saya. Tolong. Kebahagiaan. Kalau kita kita merayakan Natal, baru hati nggak gembira, berarti kita nggak sedang Natal, begitu ya. Bapak Saudara, ada satu cerita di mana di satu kerajaan ada yang raja sedang merayakan ulang tahun kelahiran putra mahkota pertama. Jadi putra mahkota ulang tahun yang pertama. Jadi diundanglah negara-negara, kerajaan-kerajaan tetangga, dan bahkan rakyat juga diundang untuk merayakan karena putra mahkota yang dinanti-nantikan itu sudah lahir. Jadi pesta besar. Semua dipersiapkan. Ya, ada hiasan-hiasan, pernah biasalah. Kalau pesta itu pasti ada. Kalau kita kan Indonesia pasti ada apa? Ada balon gitu ya. Pokoknya meriah banget. Sampai pada jam para undangan mulai datang. Undangan datang pasti lebih cepat lah, karena ini acaranya di kerajaan gitu. Jadi datang lebih cepat. Kalau kita Natal kadangkala ada yang lebih cepat datang, ada kadangkala undangan jam 6 datangnya 1 jam kemudian, gitu ya. Oh, ini bahaya ini. Nah, karena ini kerajaan, jadi datang mereka cepat banget. Setelah datang akhirnya mulai sibuk semua orang. Sibuk nyambut tamu, sang raja, pemaisuri, dan juga semua prajurit. Pokoknya semua seisi kerajaan itu sangat sibuk. Setelah berselang, sudah 3 jam acara, orang sudah makan, minum semua, kado sudah diberikan. Kemudian seorang undangan bertanya, di mana sang putra mahkota? Ketika ditanya,
Raja kemudian tanya sama permaisuri, mana sang putra mahkota? Tentunya yang gendong bukan permaisuri, tapi siapa? Dayangnya, pembantunya. Tanya, mana sang pangeran putra mahkota? Dicari lagi, dia bilang tadi saya taruh di mana ya, karena tadi sibuk menerima hadiah. Jadi akhirnya mulai heboh, mulai cari di mana sang putra mahkota, sang pangeran. Dicari-cari. Ketika mereka sudah mulai panik, diketemukanlah sang pangeran berada di bawah tumpukan hadiah yang diberikan oleh para undangan. Akibatnya adalah dia meninggal dunia. Jadi tadi pesta yang semestinya untuk merayakan kelahiran putra mahkota, kemudian acaranya menjadi perkabungan karena sang putra mahkota telah meninggal dunia. Bapak Saudara, melalui bagian ini bisa enggak kita dapat satu petunjuk ketika pesta tersebut yang paling penting apa? Perjamuannya, makanan minumannya, hiasannya, tamu undangannya, atau apa? Apa yang paling penting? Kenapa, Bu? Yang terpenting adalah sang pangeran putra mahkota. Sama dengan perayaan Natal. Natal itu adalah peristiwa di mana Allah mau datang menjadi manusia. Itulah Natal. Di beberapa tempat perayaan Natal tidak seperti kita. Kalau kita di sini ada pohon terangnya, ada lampu pernak-perniknya. Di beberapa tempat tidak ada. Kalaupun ada, sangat sederhana hiasannya. Di beberapa tempat perayaan Natalnya tanpa mengundang orang lain, hanya mereka saja. Kalaupun mengundang, paling orang-orang terdekat saja. Dan di beberapa tempat bahkan jangankan Natal, ibadah saja pun sangat sulit sekali. Kalau ingat beberapa tahun yang lalu kita sempat dihebohkan dengan satu peristiwa. Kita sudah tahu peristiwa kemudian yang mengguncang bukan saja Indonesia tapi dunia, terjadi di tsunami. Ya, terjadi tsunami di salah satu provinsi di Indonesia. Ada cerita di balik tersebut, di balik kisah tersebut. Sebelum terjadinya tsunami, orang-orang yang akan merayakan Natal pada waktu itu disuruh untuk pergi merayakan Natal, jangan di kota, tapi di mana? Pergi, disuruh katanya ke sana, ke gunung, kemana, ke hutan. Akhirnya mereka pergi ke sana dan mereka merayakan Natal, Bapak Saudara, di sana. Tetapi sukacita Natal tidak pernah hilang di dalam perayaan apapun itu kalau sang putra Natal ada di tengah-tengah perayaan tersebut. Tanpa kelahiran, tanpa adanya sang juru selamat dunia, maka perayaan apapun yang kita lakukan, pohon Natal seindah apapun, undangan sebanyak apapun, jamuan makan seberapa mewah sekalipun yang kita sediakan, itu akan menjadi sia-sia tanpa kita memaknai apa sebenarnya Natal tersebut. Karena Natal tidak akan pernah berarti kalau Yesus Kristus tidak lahir, tidak hidup, tidak mati, tidak bangkit, dan tidak naik ke sorga.
Kenapa? Karena Natal ini kita diingatkan bahwa keberadaan hidup kita manusia benar-benar diubahkan karena kelahiran Kristus pada hari Natal yang kita rayakan. Makanya Bapak Saudara, tema kita hari ini adalah Yesus Juru Selamat dunia. Saya percaya ada beberapa di antara kita yang sudah sering sudah sering mendengar tentang bagian ini. Bahkan Yohanes 14 itu sudah sering banget. Saya sendiri ingat dari mimbar ini kurang lebih mungkin sudah 4-5 kali saya khotbahkan dari teks yang sama. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa kita manusia membutuhkan juru selamat? Mengapa? Halo? Ini pertanyaan penting. Kenapa? Karena orang-orang kita berkata Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, sekarang mengapa kita manusia membutuhkan juru selamat? Tunggu dulu. Yesus benar juru selamat dunia. Kita butuh juru selamat enggak? Butuh enggak? Tanya Vio lagi nih. Butuh Vio? Butuh. Kenapa butuh? Kenapa Vio memerlukan juru selamat? Kenapa? Yesus juru selamat dunia. Dunia yang mana Yesus kemudian menjadi juru selamat? Dunia yang mana Yesus menyelamatkan mereka? Siapa yang Yesus selamatkan sebagai juru selamat? Atau jangan-jangan kita sebagai orang Kristen sering berkata benar Yesus juru selamat, tetapi kita tidak pernah merasakan bahwa kita adalah orang yang masuk di dalam keselamatan yang Yesus kerjakan. Buktinya apa? Ketika ditanya bagaimana dengan situasi kerohanian Anda, ketika meninggal hari ini, yakin tidak pasti selamat? Nah, itu salah satu indikator, salah satu tolok ukur untuk mengingatkan kita secara pribadi ketika kita berkata Yesus Kristus juru selamat. Kita sudah diselamatkan atau belum? Kalau kita belum diselamatkan, kalau kita masih merasa takut akan kehidupan ini, mati kita kemana? Kita belum yakin akan keselamatan, maka Natal seharusnya menjadi berita gembira untuk kita. Kenapa? Karena Natal mengingatkan kita Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan hidupmu, untuk menyelamatkan hidup saya, untuk menyelamatkan hidup umat manusia. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menikmatinya? Makanya ini pertanyaan, mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Karena ini Bapak Saudara, karena kita punya keterbatasan, kita tidak mampu, ada ketidakmampuan yang kita miliki, walaupun pada satu bagian kita punya kemampuan. Ada orang-orang yang kemudian lupa bahwa dia butuh penolong. Kenapa? Karena dia merasa segala sesuatu bisa dia dapatkan melalui kekuatan yang dia miliki. Saya nggak perlu orang lain menolong saya. Karena apa? Karena saya kaya raya. Semua saya bisa dapatkan dengan uang. Sehingga dia merasa dia nggak butuh. Jangankan butuh orang lain, juru selamat apalagi dia nggak perlu. Kenapa? Karena dia merasa dia semua bisa memenuhinya. Tapi percayalah, saya mau katakan seberapa kaya pun kita, engkau pasti membutuhkan. Jangankan juru selamat, orang lain pun pasti engkau butuh. Benar enggak? Kita punya banyak uang, betul ya? Tapi coba bayangkan, engkau punya banyak uang tetapi engkau tidak punya beras. Gimana? Orang bilang ya, pergi belilah. Pas engkau pergi beli, tidak ada orang yang mau jual beras untuk Anda. Ayo, gimana? Engkau butuh orang lain enggak? Butuh. Ada orang berkata, saya nggak butuh orang lain, saya penguasa. Tapi ingatlah, walaupun dengan kekuasaanmu engkau bisa memerintahkan ini dan itu, tapi pada satu waktu engkau pasti memerlukan pertolongan dari orang lain.
walaupun engkau penguasa. Simple aja, coba bayangkan Bapak Saudara, kalau kita merasa berkuasa dan kita hidup sendirian di dunia ini, rasanya kira-kira di mana? Hah? Kita hidup sendirian di dunia, enak ya, Mama Roy? Nggak ada yang ganggu kita, hidup aman, tentram. Semua yang kita benci sudah nggak ada, semua yang kita sayang juga nggak ada. Kita hidup sendirian. Dunia ini milik kita sendirian. Coba bayangkan. Ya? Ingat COVID kemarin, COVID kita diisolasi, mau pergi, aduh rasanya gimana? Sendirian. Itu baru COVID, masih kadang-kala bisa interaksi dengan orang lain walaupun ada keterbatasan. Tapi coba bayangkan kalau kita sendirian saja, gimana? Rasanya gimana? Mau enggak kita bertahan hidup sendirian? Hah? Untuk apa kita hidup di dunia kalau kita hidup sendirian? Ya enggak usah lah, itu terlalu inilah. Kalau kita hidup di dunia sendirian, boleh bayangkan aja kalau saya ibadah di sini saya sendirian, ayo. Aneh juga kan? Saya nyanyi sendirian, saya khotbah sendirian ya. Ataupun sebaliknya, datang jemaat opung sendirian ya. Sendirian aja opung, duduk sendirian. Nggak ada yang lain. Saya juga nggak ada juga pendetanya. Gimana? Rasanya gimana kira-kira? Pendeta butuh jemaat, betul? Betul nggak? Jemaat butuh pendeta, betul? Kita saling membutuhkan. Sehebat-hebatnya pendeta, kehebatannya ditentukan oleh apa? Jemaatnya. Betul kan? Orang bilang, oh itu pendeta hebat. Jemaatnya mana? Enggak ada, oh ini bahaya. Betul kan? Oh itu jemaat orang Kristen hebat. Pendetanya siapa ya? Nggak kenal. Wah itu bahaya juga. Harus ada kesatuan di mana di situ kemudian dinyatakan adanya hubungan keterikatan satu dengan yang lain. Bapak Saudara, Yesus juru selamat dunia itu akan menjadi nyata, memiliki keterikatan dengan kita ketika kita sebagai manusia merasakan apa? Kebutuhan akan juru selamat itu. Selama kita merasa bahwa kita bisa menjalani hidup tanpa Tuhan, maka kita sedang berjalan di atas benang yang rapuh. Suatu saat itu pasti bisa putus, kita bisa jatuh. Kita memerlukan Tuhan. Tapi ini saudara, kecenderungan kita manusia, ya. Kita berusaha mencari, bahkan berusaha menyediakan keselamatan, menghibur diri kita sendiri dengan apa? Mengorbankan orang lain. Betul? Kecenderungan kita manusia itu. Ketika kita ingin selamat, kita mau korbankan orang lain. Ya. Ada beberapa film yang pernah saya nonton, ketika orang masuk tenggelam, apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang sudah mau di atas, dia dibawa, dia tarik kakinya, gitu. Dia lewat, ya gitu. Setelah dia lewat, orang yang dia tarik gantian pegang kakinya, tarik lagi, gitu semua mereka. Akhirnya apa? Dua-dua tenggelam. Coba bayangkan kalau mestinya orang saling memperhatikan, paling tidak dia izinkan aja satu, betul ya? Dia naik ke atas, setelah itu baru tolong yang di bawah. Semua bisa tertolong. Tetapi inilah kecenderungan manusia. Rata-rata kalau orang mencari keselamatan, pasti ada yang dikorbankan. Nah, pertanyaannya besar bagi kita, yang menjadi perenungan bagi kita. Keselamatan seperti apa yang ada di dalam Yesus Kristus? Keselamatan seperti apa yang ada di dalam Yesus Kristus? Yang pertama, Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia bukan karena kita manusia, melainkan karena karya dan kasih Allah sendiri. Jadi ingat, Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan yang kemudian menyelamatkan manusia bukan karena kita. Kenapa? Karena Dia memang Tuhan. Bapak Saudara, ibu-ibu,
Ibu Lasma perempuan ya, sorry Bu. Wanita ya Bu ya, betul ya? Wanita Bu ya. Ibu jadi wanita kenapa? Adakah orang yang membuat ibu jadi wanita? Memang lahirnya sudah dari sono udah wanita, betul ya. Jadi nggak perlulah dibuat buat jadi wanita, tetap dia adalah wanita. Ya. Beda dengan yang laki-laki ya, yang laki-laki di sana ya, yang kemudian dijadikan wanita, tetapi naturnya sebenarnya dia adalah seorang laki-laki ataupun wanita. Bapak Saudara, ada bagian-bagian tertentu yang berusaha diingkari oleh manusia, padahal memang naturnya sudah seperti itu. Bukan diada-adakan, bukan dibuat-buat. Tidak. Itu naturnya. Natur Kristus Yesus adalah apa? Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Walaupun sampai sekarang banyak orang yang tidak percaya. Tapi dengan kita tidak percaya bahwa Ibu Lasma itu perempuan, apakah Ibu Lasma berubah jadi laki-laki? Hah, Ibu Lasma kira-kira gimana Bu? Tidak. Walaupun orang anggap dia dia bukan perempuan. Loh kenapa Ibu Saudara bilang dia bukan perempuan? Coba lihat gayanya itu kelaki-lakian. Tapi kemudian yang menentukan naturnya siapa? Dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan bukti kehidupannya. Sama dengan Kristus Tuhan. Banyak orang yang kemudian mempertentangkan dia adalah Tuhan, dia bukan Tuhan. Bapak Saudara, kita percaya Yesus Tuhan, dia tetap Tuhan. Kita tidak percaya dia adalah Tuhan, dia tetap Tuhan juga. Itulah natur Kristus Yesus. Dan tentunya berbeda. Ketika engkau memperlakukan Ibu Lasma sebagai seorang laki-laki, pasti berbeda penerimaan Ibu Lasma terhadap engkau yang menganggap dia sebagai perempuan yang memang dirinya adalah perempuan. Makanya di dalam pembacaan kita tadi, berulang kali Yesus bertanya, percayakah engkau? Bagi kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita bisa menikmati bagian keselamatan itu. Kenapa? Karena dia benar-benar Tuhan. Bagi kita yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ingat, dia tetap Tuhan, tetapi kita tidak akan mendapat bagian daripada keselamatan yang Yesus sediakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Itu perbedaannya Bapak Saudara. Bagi Tuhan Yesus masalah enggak? Enggak masalah. Betul enggak? Yang masalah adalah kita enggak dapat apa-apa. Ya. Yesus Kristus sekali lagi menjadi juru selamat dunia bukan karena kita, bukan. Tapi karena dia adalah juru selamat dan Tuhan itu sendiri. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 1, firman Tuhan bilang apa? Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Allah memberikan keselamatan bagi manusia melalui pengorbanan dan penderitaan Kristus Yesus di kayu salib. Nah, ini perbedaan antara keselamatan yang Yesus berikan kepada umat manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri, dengan keselamatan yang dicari oleh manusia, yaitu dengan apa? Mengorbankan orang lain. Jadi berbeda banget Bapak Saudara. Ya. Dari mimbar ini sudah berapa kali saya sampaikan, pemberian Yesus adalah pemberian yang mengorbankan dirinya sendiri. Betul lah. Pemberian setan, ingat, setan bisa memberi nggak? Bisa. Yang setan berikan baik atau enggak?
Hah? Baik nggak? Hah? Yang setan berikan baik nggak? Sangat baik. Siapa bilang nggak baik? Bahkan sangat baik. Kalau dibandingkan dengan rasa itu sangat manis. Nah, gitu ya. Tapi ingat, kebaikan, kemanisan yang diberikan oleh setan suatu saat pasti akan menjadi kebinasaan. Kemanisan yang dia berikan akan menimbulkan apa? Diabetes bagi kita. Penyakit bagi kita. Baik, tetapi dia memberikan untuk apa? Mengorbankan diri kita. Berbeda dengan Yesus. Yesus dia apa? Dia berikan dengan mengorbankan diri sendiri. Kalau setan iblis dia memberikan dengan apa? Mengorbankan orang-orang yang menerima pemberiannya. Itu beda banget. Ya. Beda banget. Tapi sayang, banyak orang yang tidak percaya, yang tidak mau menerima pengorbanan yang Yesus berikan dengan mengorbankan diri sendiri. Kenapa? Mereka kasihan dengan Tuhan. Kasihan, Tuhan dikasihani, aneh itu loh. Yang engkau harus kasihani dirimu. Kok engkau mengasihani Tuhan? Ya, aduh kasihannya Tuhan ya kok mati. Aduh, engkau harus kasihan sama dirimu. Kenapa? Karena kalau engkau nggak percaya bahwa Tuhan mau mati untuk dirimu, maka engkau akan mati di dalam kebinasaan. Tuhan itu maha kuasa. Engkau tidak perlu kasihani dia. Engkau perlu mengasihi Tuhan. Betul, mengasihi dan mengasihani itu beda. Betul ya? Saya mengasihi engkau, terus saya mengasihani engkau. Mengasihani itu gimana ya rasanya gitu ya? Kayaknya kita orang yang ya enggak, orang yang udah putus asa gitu, yang kemudian enggak diperhatikan oleh yang lain, baru itu kita menaruh belas kasihan. Oh kalau Kristus Tuhan enggak itu. Dia perlu kasih kita. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi itu bedanya. Keselamatan di dalam Kristus adalah keselamatan yang diberikan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, bukan mengorbankan yang lain. Yang kedua, keselamatan yang disediakan Allah hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu jelas. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dia bilang apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada di dalam Yesus keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Yesus bilang apa? Ke sorga, bertemu dengan Bapa. Ada jalan lain? Tidak ada jalan lain. Hanya melalui siapa? Hanya melalui Yesus saja. Saya senang lagu itu. Ya, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Tapi keliru ya. Di situ ada kelirunya. Kalau Yohanes 14 ayat 6 dia bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia bukan jalan kebenaran, dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan. Dia bukan jalan kehidupan. Dia bukan jalan kebenaran. Tapi dia adalah jalan, dia adalah kehidupan, dia adalah kebenaran. Kalau jalan kebenaran artinya apa? Lewat Yesus engkau dapat kebenaran. Bisa berarti Yesus bukan kebenaran. Kenapa? Karena dia hanya menjadi seperti para nabi, menjadi perantara untuk menuju kepada kebenaran, untuk menuju kepada kehidupan. Kalau kita hanya katakan dia adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan. Bisa mendapatkan perbedaan pada bagian itu ya? Yesus adalah jalan. Jalan kemana? Bisa jalan yang ditunjukkan dalam bagian ini adalah jalan menuju kepada
kehidupan kekal di sorga. Kenapa? Karena Yesus berkata tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Di dalam Yesus adalah kebenaran, Dia adalah kebenaran itu. Jadi hal-hal yang kita tidak tahu dalam kehidupan ini, kita bisa melihat melalui pribadi Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada kebenaran, dan di dalam Yesus itu ada kehidupan kekal. Keselamatan di dalam Yesus Kristus ini kayaknya sangat eksklusif ya. Keselamatan disediakan Allah hanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi bagaimana mereka yang tidak ada dalam Kristus Yesus Tuhan? Maaf kata, sesuai dengan firman Tuhan, maka apa katanya? Tidak bisa selamat. Loh, kalau gitu sombong betul. Siapa yang sombong? Tidak ada yang sombong. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk siapa? Untuk semua umat manusia tanpa pandang bulu siapapun engkau. Dan jangan kita mengklaim bahwa Yesus itu khusus Tuhannya orang siapa? Halo? Tuhan Yesus itu Tuhannya siapa? Orang apa? Orang agama apa? Kristen. Jadi kalau orang bukan Kristen, Tuhannya tidak boleh Tuhan Yesus. Hah? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, tapi yang kemudian membuat kita terjebak di dalam fanatisme tentang agama, bukan fanatisme tentang Tuhan. Beda fanatik dengan agama dan fanatik dengan Tuhan. Agama itu berisi berbagai macam aturan-aturan. Itu agama. Tetapi kalau berbicara dengan Tuhan, itu berbicara tentang berbagai macam hubungan yang harus kita lalui. Orang bisa saja punya agama tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, maka dia bisa menjalankan agama dengan semakin baik. Amin. Oh, itu sangat berbeda. Ingat Bapak Saudara, kalau kita berkata Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus sendiri agamanya apa? Tuhan Yesus agamanya apa? Kristen tentunya. Vio lagi nih. Siapa suruh jadi operator? Vio, Tuhan Yesus waktu dia lahir ke dunia agamanya apa? Kristen atau bukan? Apa? Lain. Kalau dia bukan Kristen, kenapa kita kemudian orang Kristen menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya khusus orang Kristen? Yesus Kristus datang ke dunia, lahir di dalam penggenapan hukum Taurat di dalam agama Yahudi, yang dimana kepada mereka Tuhan mempercayakan janji ketetapan di dalam hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang untuk menggenapi apa yang sudah Dia firmankan di dalam kitab para nabi, di dalam agama Yahudi itu. Untuk menggenapi. Yesus tidak datang untuk menegakkan satu agama. Tidak. Saya mau katakan, banyak orang sekarang walaupun dia tidak Kristen, tapi dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oh, itu hal yang luar biasa. Ya, jangan sampai firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita yang rajin beribadah. Mereka yang terdahulu menjadi terkemudian. Mereka yang terkemudian menjadi terdahulu. Kita yang pertama percaya Yesus, tetapi kemudian kita bisa menjadi yang terkebelakang. Sedangkan mereka yang bahkan di belakang sana, di luar dari lingkup yang namanya agama Kristen, mereka menjadi yang terdahulu dari kita. Oh, itu sangat, ya bagi saya akan sangat menyedihkan sekali. Jadi ingat Bapak Saudara, Yesus Kristus itu Yesus, bukan Tuhannya satu agama. Makanya Dia disebut sebagai juru selamat dunia. Siapa saja yang mau percaya kepadanya, dia diselamatkan. Bukan kemudian dia berpindah menjadi Kristen. Karena ingat, maaf kata,
Di dalam kekristenan belum tentu orang itu menerima keselamatan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tapi dia nggak percaya Yesus. Dia lebih percaya setan daripada percaya Yesus. Bener nggak? Saya ingat dulu kalau di kampung itu, nanti saya ingat Yesus kalau ada hal-hal yang menakutkan, gitu ya. Jadi kalau jalan lewat di daerah angker, saya nyanyi dalam Yesus, gitu. Tapi kalau sudah nggak ada, di tengah-tengah banyak orang, aman, di pesta gitu, apa saja bisa kita lakukan. Ya, mau mabuk, mau minum, mau judi, nggak apa-apa, nggak masalah. Tuhan Yesus belakangan. Bahkan ada yang lebih berat lagi, lebih bahaya lagi. Ada seorang anak muda, dia posting di Facebook. Dia posting sambil jinjing ayam. Jinjing ayam, baru dia pulang, baru dia posting. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Dia pulang dari mana? Dari tempat penyambungan ayam, tempat perjudian. Wah, itu cilaka banget itu. Waduh. Mungkin ada orang pulang dari tempat perjudian bilang, aduh Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya. Boleh enggak kira-kira begitu? Ya? Boleh ya? Itu artinya apa? Mengucap syukur dalam segala hal kan? Betul, daripada dia mengucap syukur kepada yang lain, lebih baik dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk berkat hari ini. Ya, dia menganggap itu dari Tuhan. Waduh. Itu bagus mungkin ya. Dia masih ingat Tuhan setelah itu. Tapi itu satu kecelakaan. Artinya apa? Dia percaya Yesus tapi dia nggak mengenal Yesus itu seperti apa. Apa yang Yesus kehendaki, yang tidak kehendaki, dia tidak tahu. Sehingga menjadi terbalik. Yang Tuhan Yesus tidak kehendaki, di situ dia melakukan, dia mensyukuri. Sedangkan di mana Tuhan Yesus kehendaki, dia tidak mau lakukan, dia tidak mau mensyukuri. Itu sangat berbahaya. Kita membolak-balikan ajaran kekristenan, membolak-balikan ajaran Kristus. Ya. Oke. Keselamatan dalam Kristus Yesus hanya bagi umatnya. Wah, ini lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi. Yohanes 6 ayat 44 bilang apa? Kalau tadi bilang Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, sekarang ternyata Yohanes 6 ayat 44, Yesus Kristus itu hanya menyelamatkan umatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi benar Bapak Saudara, Yesus Kristus adalah penyelamat umat manusia. Tetapi umat manusia yang bisa datang kepada Yesus, bisa percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan. Siapa mereka? Bapak Saudara tahu siapa mereka? Wah, Ibu Lasma cepat ya. Orang bisa berkata Ibu Lasma, Bu, sombong banget gitu ya. Kadang-kadang orang seperti itu, Bapak Saudara, itu bukan kesombongan, bukan. Itu adalah satu kepercayaan kepada Tuhan yang lahir melalui apa? Pengenalan akan firman Tuhan. Walaupun ada orang yang berani seperti Ibu Lasma, saya umat Tuhan. Kenapa berani berkata engkau umat Tuhan? Mulai dia pelengak-pelongok, mulai bingung. Bapak Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka janji firman Tuhan ini berlaku bagi kita. Makanya Lukas 6 ayat 20 bilang gini, domba-dombaku mendengarkan suara siapa? Suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi siapa umat Tuhan? Umat Tuhan atau adalah domba-domba Tuhan. Tandanya apa ini? Mereka mendengarkan suara Tuhan. Apalagi? Tuhan mengenal mereka dan mereka mengikut Tuhan.
Itu tandanya. Tanda kita adalah umat Tuhan apa? Karena kita mendengarkan suara Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau beribadah memuji nama Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan, bukan ikut diri kita. Maka Tuhan mengenal kita. Betul? Jangan sampai kita bilang kita kenal Tuhan, tetapi Matius pasal 7, 20-21 tergenapi dalam kehidupan kita. Apa? Tuhan bilang apa? Enyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Oh, itu sangat berbahaya sekali. Jadi umat Tuhan adalah umat yang mau mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan apa? Firman Tuhan, mau mendengarkan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Bukan bilang mendengarkan suara Tuhan. Mana Tuhan punya suara? Dari tadi saya nggak dengar. Tuhan berbicara kepada kita untuk saat sekarang sebagian besar melalui Alkitab. Kenapa saya bilang sebagian besar? Karena bisa juga Tuhan berbicara secara langsung kepada kita. Tetapi yang paling utama yang menjadi tolok ukur bagi kita mendengarkan suara Tuhan adalah apa? Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Siapa lagi umat Tuhan? Gini, bahkan ada yang mengaku keluarga Tuhan, ibu Tuhan, saudaranya Tuhan ketika Tuhan Yesus hidup. Orang memberitahukan kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, apa? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah siapa? Mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi itu tanda bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Apa? Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, siapapun dia, di luar gereja, di dalam gereja, dimanapun dia, kalau dia mau mendengarkan suara Tuhan, dia mau melakukan firman Tuhan, maka dia ada bagian dalam bagian ini. Dia adalah apa? Umat Tuhan, yang dimana Tuhan menyelamatkan dia. Dan yang terakhir, jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Ini dia. Jaminan keselamatan dalam Kristus Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat sekali pada waktu itu, maka Tuhan berjanji apa? Dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai berapa lama? Selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan yang Yesus berikan ketika dia datang ke dunia, yang kita katakan Yesus Juru Selamat dunia, adalah keselamatan yang kekal selama-lamanya. Jadi jangan takut. Kalau kita udah percaya Yesus, kita mendengarkan suara Tuhan, kita mengikut Tuhan, maka dimanapun engkau pergi dan berada, meninggalkan dunia ini, engkau akan naik dan akan hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Itulah sukacita Natal yang mestinya kita rayakan, yang membuat kita bahagia seperti Opung bilang tadi. Kadangkala Opung orang bahagia, kenapa? Karena Natal ada hadiahnya. Rasanya bahagia. Kalau tidak ada hadiah, aduh rasanya tidak bahagia. Kalau tidak ada hadiah, betul ya? Anak kami waktu masih di Tarakan di Kalimantan, biasa kalau Natal kan dapat hadiah kan, bantuan dipakai ini, anak-anak dikasih. Dia lihat ada banyak kado dia apa tuh? Di bawah pohon Natal, datang dia buka. Siapa? Fira atau Farli? Dibukanya, dia ambil, dia mau bawa pulang. Jangan, kenapa? Itu kosong, lemparnya. Ada anak juga ketika pembagian kado Natal, datang juga dia, minta juga bagian. Ketika tidak dikasih, sedih dia, nangis dia, kasihan. Orang menjadikan hadiah Natal, materi itu sebagai hal yang utama di dalam perayaan Natal. Apalagi kira-kira makanan, minuman. Aduh, setiap kali Natal kita sibuk dengan apa? Makan, minum, betul ya?
Pulang kita tidak dapat makan, kecewa. Saya nggak dapat makan. Jeleknya Natal di sana, kenapa nggak dapat makan? Bagusnya Natal di sana. Pulang saya dapat 2 bungkus. Seneng dia, rasanya sukacita. Tapi dia lupa satu bagian yang sesungguhnya memberikan sukacita kekal. Engkau dapat bungkusan atau enggak dapat bungkusan, engkau dapat bingkisan atau tidak, tetapi kalau engkau menikmati Sang Natal itu juru selamat, maka engkau menerima hadiah Natal yang istimewa dan yang terutama. Apa itu? Keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita memaknai Natal di tahun 2023 ini dengan semakin bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Kalaupun sampai sekarang kita masih ragu dengan keyakinan keselamatan kita, berita baik untuk kita. Natal sudah datang, Yesus sudah ada, Dia menyelamatkan kita umat manusia. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dalam anugerah Tuhan kami ada. Bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan berita Natal di mana Yesus Kristus sudah datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan. Ada di antara kami mungkin yang terkadang merasa bingung, Tuhan, bagaimana dengan keselamatan saya? Kami bersyukur dengan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, Yesus adalah juru selamat dunia. Dia menyelamatkan umatnya. Dan siapa umatnya? Umatnya adalah mereka yang mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Mereka bagian daripada umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Natal ini semakin memberikan kami gairah untuk menjalani hidup mengikut Tuhan, hidup takut akan Tuhan, membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah bagi kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk saat duduk. Shalom. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus menyertai. Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Cek.